Mulai detik ini tak ada yang bicara banyak grafik. Masih ingat grafik? Grafik kayak gimana? You know it. Grafik itu banyak kan. Ini juga grafik. Assalamualaikum, tolong perhatikan ya. Ini penting ya. Ini begini ya. Ini materi harus dikaji ya. Grafiknya apa? Ya. Semakin banyak grafiknya nanti jamaahnya ngitung. Kamu dapat berapa nih? Saya dapat 17 grafiknya gitu ya. Nanti beda di grafik saat bicara. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat kakak yang sudah bicara dan sudah mensimulasikan. Tepuk tangan buat abang-abang kita nih. Barakallahu fiikum. Sekarang kembali ke tempat. Ufti, terima kasih. You are narator hari ini. Narator terima kasih dan setelah membacakan narasi yang luar biasa. Dan kita menuju ke segmen berikutnya, people. Ini tulisannya. Tulisan yang saya munculkan di sini adalah tulisan yang pastinya sangat digemari sama anak-anak di saat COVID-19. Ustadz, ana waktu COVID tahun 2020 di pertengahan bulan Maret kami diberi amanah untuk membuka materi public speaking, tapi di satu kepulauan Ustadz. Hey At-Tazkir, saat COVID melanda di Maret 2020, kami diberi amanah oleh protokol kenegaraan untuk menuju ke satu titik, memberikan spirit motivasi ke pesantren, motivasi public speaking, dan di sini tempatnya pesantren. Ini dia Bible. Ada yang tahu At-Tazkir ini bendera mana? Berhasil. Mana yang bilang bahasa daerah? Kamu nggak? Kamu adalah orang ke-215 setelah Makassar yang jawabannya salah. Hei, bendera mana ini? Bendera Spartan. Tak ada yang tahu? Maret 2020, materi public speaking kita gaungkan di sebuah pesantren, di sebuah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Flight menuju ke Solomon Island. Pas landing di sana, you tahu apa yang terjadi? Ternyata kami menemukan ini para guru yang setiap pagi sebelum mereka ngajar, mereka bekerja dulu di area danau, di area Solomon itu. Ketika kami landing di Solomon, dibawalah kami ke sebuah pesantren mereka. Mereka sudah menunggu untuk belajar tentang zona bicara, public speaking, dan motivasi. Di mana tempatnya Pak Hemi? Di sini tempatnya. Ini adalah Kepulauan Solomon yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Hey people, antum lihat pesantrennya, tak elok dipandang. Ini pesantrennya, di situ mereka asramanya, di sini mereka beribadah, mereka berzikir. Yang muslimnya hanya 3% di Solomon Island, people. Dan mereka mengatakan, Pak Haji Chandra, jangan kau patah semangat untuk karena melihat kami seperti ini. Kami dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi kami sudah mengosongkan kelas hari di Pak Haji Chandra. Silakan isi dengan air yang baik untuk orang-orang di bumi Solomon. Ketika kami tanya, hey Solomon people, apa yang buatmu terpuruk seperti ini? Mereka mengatakan, Pak Haji Chandra, kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Bukan karena corona, bukan karena COVID-19. Mereka nggak bisa belajar dengan tenang. Mereka nggak bisa belajar bicara seperti Anda senyaman di At-Tazkir hari ini. Mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya gara-gara ada sebuah pohon yang besar ini, people. Ini pohon sumber penyakit, nak. Ini pohon sumber wabah. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. 40 hari kami di area Solomon sampai pertengahan bulan Ramadan. Kami melihat orang Solomon punya spirit yang luar biasa. Setiap mereka belajar public speaking, habis taraweh, apa yang mereka lakukan? Yang muslim 3% itu berdiri di saf paling pertama. Yang 97% non muslim, mereka berada di zona luar, menyaksikan bagaimana yang muslim santri 3% itu ingin yakin kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Di pertengahan bulan Ramadan mereka bertanya, Pak Chandra, kami ingin menghancurkan pohon ini tapi tak menggunakan alat. Kami akan menghancurkan pohon ini tapi tak menggunakan gergaji. Kami akan menghancurkan pohon ini tanpa menggunakan digital cutting, Pak Chandra. Kami hanya ingin menghancurkan pohon ini cukup dengan berteriak baik kepada Rabb Azza wa Jalla. Mereka berteriak sampai mengatakan, Ya Rabbana, innaka khairul musta'an. Yang muslim santri 3% tadi, mereka berteriak di paling depan. Mereka mengatakan, Ya Rabbana, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami mengadu, Ya Allah.
Mereka sekuat-kuatnya berdoa dan berteriak kepada Rabbnya Azza wa Jalla hanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Teriakan itu ternyata bisa meluluh lantakan pohon itu dan tumbang seketika hanya dengan teriakan. Kalau aku mengatakan baik bicara, apa hubungannya dengan at-tadzkir hari ini? Nah, ada ungkapan kalimat Arab yang indah, al-kalam yanfudu ma la tanfudul ibad. Lisan kita akan menembus sesuatu yang tak bisa ditembus oleh jarum. Pohon diteriakin tumbang. Antum suatu saat akan bersiar berdakwah, hati-hati dengan lisanmu. Keluarkan energi positif.